Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aflah Andia dengan NIM 2108175, Aulia Robiah Adawiyah dengan NIM 2109714, Lea Sartika dengan NIM 2109215, Satih Fasain dengan NIM 2109739, Siti Hanifah Syahrani dengan NIM 2102557, dan yang terakhir ada Suyanti dengan NIM 2108967. Dan kami telah berhasil mengumpulkan informasi 15 jenis permainan outdoor anak usia dini untuk memenuhi tugas pengelolaan lingkungan belajar dengan dosen pengampu Ibu Liza Susanti, SPD, MSI. Berikut cuplikan penjelasannya. Yang pertama ada papan titian. Papan titian merupakan permainan berbentuk jembatan kayu kecil, dan permainan ini digunakan untuk melatih keseimbangan dan keberanian anak. Cara membuatnya pun cukup mudah, hanya diperlukan beberapa kayu untuk membuat papan titian. Yang pertama, tancapkan kayu penyangga ke tanah di 3 titik, yaitu di ujung, di tengah, dan di ujung satu lagi. Kemudian ambil kayu kecil, panjang, dan paku ke 3 titik penyangga tadi. Dan papan titian pun siap untuk digunakan. Lalu ada ban warna-warni. Dengan cara ditambahkan cat warna-warni yang tentunya diharapkan nantinya bisa menambah kesan keceriaan, serta bentuk permainan yang beraneka ragam. Tidak semua TK mampu membeli berbagai macam permainan yang harganya cukup mahal untuk menunjang pembelajaran anak-anak. Jadi tidak ada salahnya jika barang bekas disulap menjadi permainan yang tetap menarik bagi anak-anak, tapi tetap memadai untuk menunjang pembelajaran. Dan ban warna-warni adalah salah satu permainan outdoor yang dapat melatih keberanian, keseimbangan, melatih koordinasi gerak motorik kaki, dan melatih ketertiban. Dan ban warna-warni juga dapat dibuat sendiri dengan memanfaatkan bekas ban luar mobil atau truk. Lalu ada jaring laba-laba. Selain merangsang berstrategi, permainan tersebut juga bisa menumbuhkan daya semangat, keseriusan, ketelitian, kekompakan tim, kedisiplinan, dan bisa membimbing anak-anak untuk belajar disiplin. Dan permainan jaring laba-laba lebih menekankan pada kerjasama dalam satu kelompok. Dan permainan ini masuk ke dalam kelompok permainan low impact atau jenis permainan yang sudah umum dilakukan. Baik, berikutnya ialah permainan anak yang dinamai perosotan. Secara tidak langsung, permainan perosotan memiliki berbagai manfaat yang mungkin belum kalian ketahui. Salah satunya, manfaat dari permainan perosotan ialah dapat melatih motorik anak saat sedang meluncur dari perosotan atau sedang menaiki tangga dalam permainan perosotan. Sedangkan manfaat lainnya adalah untuk melatih anak agar dapat bersikap tertib, terutama dalam bermain bersama-sama dengan teman-teman lainnya. Ada beberapa hal yang bisa terangsang saat anak bermain perosotan, dimulai dari gerakan menaiki tangga, menjaga keseimbangan tubuh, kefleksibilitas anak, dan keberanian anak. Setelah permainan perosotan yang sudah saya jelaskan tadi, berikut juga termasuk jenis permainan anak yang bernama ayunan. Mengkoordinasikan. Setelah permainan perosotan yang sudah saya jelaskan tadi, gambar berikut juga termasuk jenis permainan anak yang bernama ayunan. Ayunan, dalam bermain ayunan, anak akan melakukan gerakan mengayun. Mengayun juga memang merupakan salah satu yang sangat disukai oleh anak dari baru lahir. Selain merupakan aktivitas fisik yang menimbulkan rasa nyaman dan menyenangkan, bermain ayunan juga dapat membantu tubuh untuk mengatur dan mengkoordinasikan sistem sensoris di dalam tubuh. Apabila ditelaah lebih mendetail, sistem sensoris yang paling berperan adalah sistem vestibular atau sistem keseimbangan. Sistem tersebut merupakan elemen kunci dari sistem integritas sensoris pada tubuh manusia. Sistem vestibular manusia dapat mengatur pergerakan, perkembangan, posisi, dan kewaspadaan terkait posisi anak. Jembatan rantai goyang.
Mainan besi untuk anak model jembatan lantai goyang adalah permainan luang ruangan. Jembatan lantai goyang ini terbuat dari bahan besi berkualitas bagus, pengecasan yang menarik, sehingga aman untuk dipegang anak-anak. Berikut ini adalah manfaat mainan besi untuk anak model jembatan lantai goyang. Melatih keseimbangan anak, jembatan lantai goyang salah satu permainan outdoor atau ruangan yang berbentuk seperti jembatan pada umumnya. Pada mainan ini, anak akan senang karena pada saat anak melewati jembatan akan bergoyang atau bergerak. Pada permainan ini dapat melatih keseimbangan anak dalam berjalan, melewati jembatan tersebut, meningkatkan keberanian pada anak. Selain untuk melatih keseimbangan, juga dapat meningkatkan keberanian saat bermain permainan ini. Tidak semua anak berani untuk melewati jembatan lantai goyang. Meningkatkan kerjasama antar teman dalam permainan ini dapat melewati kerjasama sesama teman, karena pada permainan ini harus mengantri untuk melewati jembatan lantai goyang ini. Tangga pelangi. Mainan anak model tangga pelangi merupakan salah satu model permainan yang diproduksi. Titian model ini dibuat dari bahan besi berkualitas, tahan lama, dilengkapi dengan warna-warni yang cerah, sehingga menarik bagi anak-anak. Akan tetapi, tetap aman bagi anak-anak untuk memainkannya. Manfaat tangga pelangi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, misalnya melewati keseimbangan tubuh anak, melatih keberanian, rasa percaya diri akan muncul, dan pengenalan warna. Bola keranjang. Permainan bola keranjang adalah salah satu olahraga permainan dalam program pengembangan di TK Pelangi. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar, anak-anak mengkoordinasikan mata dan gerakan tangan dan memasukkan bola ke dalam keranjang. Permainan ini juga memiliki banyak manfaat yang lain untuk anak-anak. Selain permainan bola keranjang ini, anak-anak juga belajar tentang sportivitas dan kerjasama, serta menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam kaitannya dengan pengembangan kompetensi inti sikap sosial. Keranjang bola dapat digunakan untuk menstimulasi tumbuh kembang anak, baik fisik maupun non-fisik. Juga dapat bermanfaat untuk melatih otot tangan dan kaki. Anak-anak dapat berolahraga sehingga mengeluarkan keringat. Baik, lalu selanjutnya ada kolam bola. Manfaat kolam bola bagi anak yaitu pertama, melatih motorik halus si anak. Kegiatan mandi bola tentu melatih motorik halusnya. Pergerakan tangannya yang mengambil bola-bola kecil, lalu juga melatih penglihatan matanya terhadap warna-warna di sekitarnya. Lalu yang kedua, melatih motorik kasar si anak. Mandi bola juga dapat melatih motorik kasar anak. Karena saat mandi bola, si anak akan berlompat, berlari, dan menaiki tangga. Dan semua organ tubuhnya akan bekerja. Lalu yang ketiga, sebagai media pengenal bentuk dan warna. Karena tentu di kolam mandi bola pasti warnanya berupa-rupa. Terkadang juga dicampur dengan spons bermacam bentuk seperti balok, segitiga, segi empat, dan yang lain-lain. Jadi, mampu membuat anak untuk belajar mengenal bentuk persegi dan macam-macam warna yang ada. Dan yang keempat, si kecil mampu bersosialisasi dengan anak yang lain. Di kolam bola yang luas, tentu anak tidak bermain sendiri. Pasti ada anak lain yang juga ikut dan senang mandi bola. Nah, disinilah si anak bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman seusianya. Bahkan yang baru ia temui sekalipun. Mereka akan bermain bersama dan berbagi bersama di kolam bola tersebut. Baik, selanjutnya ada bak pasir. Manfaat bermain pasir yaitu pertama, mengasah kemampuan motorik anak.
Mengutip dari Pop Mama, menurut Erin Weston, selaku dokter terapi psikologi di Amerika Serikat, mengatakan manfaat anak bermain pasir adalah mengembangkan kemampuan motorik anak. Saat bermain pasir, si kecil akan menggenggam pasir, memegang sekop, ember, dan berbagai peralatan bermain lainnya. Meskipun sederhana, namun kegiatan tersebut akan memperkuat otot si kecil sekaligus meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Lalu yang kedua, mengenalkan tekstur. Manfaat anak bermain pasir berikutnya adalah mengasah kemampuan sensorik dengan mengenalkan tekstur. Misalnya, dalam kondisi pasir kering, si kecil bisa mengenal tekstur yang kasar dengan butiran-butiran kecilnya. Sementara itu, saat pasir dicampur dengan air, si kecil akan merasakan tekstur yang lebih lembek dan sedikit lengket. Lalu yang ketiga, melatih fokus si kecil. Memang terdengar sederhana, namun bagaimana si kecil menggenggam pasir, memasukkannya ke dalam ember, hingga dapat membuat istana pasir membutuhkan konsentrasi penuh. Dari sinilah kita dapat melatih fokus si anak. Lalu yang keempat, meningkatkan kreativitas. Tidak kalah menarik, bermain pasir juga bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas. Benar saja, pasalnya saat bermain pasir, mereka akan membuat berbagai macam hal yang ada di pikirannya, mulai dari istana pasir, gunung, sungai, dan segala bentuk lainnya. Lalu yang kelima, kegiatan belajar mengenal huruf. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bermain pasir bisa menjadi kegiatan belajar yang menyenangkan. Salah satu kegiatannya yaitu belajar mengenal huruf. Dan yang keenam, melatih kemampuan berbahasa si kecil. Manfaat anak bermain pasir berikutnya adalah melatih kemampuan berbahasa si kecil, seperti menanyakan apa yang dibuat atau bahkan bertanya bagaimana cara membuatnya. Secara tidak langsung, pertanyaan tersebut akan mendorong anak untuk memberikan jawaban. Lewat cara ini, si kecil akan belajar berbicara dan menceritakan karya yang dibuatnya dengan semangat. Lalu selanjutnya ada permainan kuda goyang. Kuda goyang atau permainan kuda-kudaan telah ada selama ratusan tahun yang lalu. Dengan segala kelebihannya, berikut ini manfaat permainan kuda-kudaan yang mungkin belum diketahui. Pertama, melatih keseimbangan, mobilitas, dan keterampilan motorik. Perkembangan keterampilan motorik adalah bagian penting dari pertumbuhan si kecil untuk menemukan dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Saat si kecil melakukan permainan kuda-kudaan, mereka tidak hanya mengayun ke depan dan ke belakang. Mereka juga memanipulasi setang, menggerakkan, dan menempatkan anggota badan mereka, serta menggerakkan anggota badan itu bersama-sama untuk menciptakan gerakan. Permainan kuda-kudaan dan setiap gerakan yang dilakukan membantu merangsang sistem vestibular di dalam telinga bagian dalam. Sistem ini penting untuk menjaga keseimbangan tubuh anak. Lalu yang kedua, menenangkan dan merilekskan si kecil. Permainan kuda-kudaan membantu si kecil menghilangkan ketegangan, menenangkan, dan membuat si kecil rileks dalam prosesnya. Bergoyang bolak-balik karena permainan kuda-kudaan menjadi pilihan yang baik dalam membantu menenangkan anak-anak hiperaktif. Dan permainan kuda-kudaan memberikan cara mudah untuk tenang. Tangga menjemuk. Fungsi dari permainan ini adalah dapat melatih kemampuan motorik dan keseimbangan pada anak. Dari bentuk permainannya, kita dapat melihat bahwa sangat diperlukan rasa keberanian dalam diri anak memainkan permainan ini. Dari dalam permainan, anak harus bergelantung, sedangkan dari luar, anak harus menyeimbangkan tubuh agar tidak terjatuh. Berikutnya adalah jungkat-jungkit. Permainan ini biasanya terbuat dari besi atau bisa juga dengan kayu. Nah, manfaat dari permainan ini yaitu untuk melatih keseimbangan anak. Pada permainan ini dapat melatih keseimbangan anak karena tidak naik secara bersamaan. Nah, selain itu, jungkat-jungkit juga melatih keberanian interpersonal. Mainan jungkat-jungkit ini dapat melatih keberanian anak untuk bermain jungkat-jungkit. Pada permainan ini membuat keberanian setiap anak.
Selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa percaya diri. Bermain joget-joget juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri terhadap anak karena anak dilatih untuk bermain secara bersamaan. Yang terakhir, manfaat dari permainan joget-joget ini tumbuh kinestetik dan motorik kasar pada anak. Permainan ini membutuhkan tenaga fisik dan gerakan-gerakan tubuh pada anak. Dari situlah motorik anak dapat terlatih. Permainan yang selanjutnya ada wall climbing. Bila ditinjau dari segi fisik, wall climbing akan membuat banyak otot bekerja, baik otot tubuh bagian atas maupun bawah, seperti punggung, perut, bahu, lengan, dan kaki. Selain itu, wall climbing juga akan membentuk tulang anak menjadi lebih kuat. Jari jemarinya pun akan ikut terlatih sehingga akan mempermudah si kecil belajar menulis atau kegiatan lainnya yang dapat membantu mengasah koordinasi tangan dan kaki sehingga si kecil akan tumbuh lebih sigap dan seimbang. Anak yang melakukan olahraga wall climbing juga dapat lebih sabar dan berhati-hati, sebab saat mulai memanjat secara naluri akan muncul rasa takut jatuh, sehingga otomatis mereka akan lebih berhati-hati. Perlu juga diketahui bahwa semakin tinggi dinding tentu akan semakin sulit rintangan yang harus dihadapi oleh si kecil. Adanya faktor kesulitan tersebut akan melatih kesigapan mental anak kelak akan menyelesaikan rintangan atau masalah yang mungkin akan timbul. Permainan yang terakhir ada terowongan. Mainan besi untuk anak model terowongan merupakan salah satu bentuk permainan yang diproduksi dan didistribusikan khusus untuk TK. Permainan model ini terbuat dari besi yang sangat berkualitas bagus, dengan variasi ukuran dan bentuk bahkan sesuai dengan permintaan TK. Permainan ini dapat mengembangkan yang pertama, aspek emosional anak, karena terowongan adalah permainan lorong untuk anak yang cara bermainnya anak masuk di dalam terowongan dengan cara merangkak. Yang kedua, melatih gerak kinetik anak. Permainan ini menjadikan anak aktif dalam sistem kinetik tangan, paha, perut, kaki karena anak dilatih untuk bermain secara bersama atau bergantian dengan temannya. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa keberanian anak. Bermain di luar ruangan merangsang anak melatih kemandirian dan keberanian, terutama dalam hal pergerakan fisik. Permainan ini mendukung kemandirian anak dalam melakukan putaran dan mengikuti pergerakan roda. Dibutuhkan keberanian untuk melakukannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.